30% tahun 2014. Kalau melihat angka-angka tadi itu, sebenarnya kita ini tidak jelek-jelek amat lah itu. Ya. Ya. Itu semua karena gurunya panjenengan semua. Itu. Bapak Presiden, Ibu Negara dan hadirin yang saya hormati, sedangkan yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan ada beberapa yang sering mengemuka, yaitu mengenai peningkatan profesionalitas, distribusi, kesejahteraan dan perlindungan. Ada beberapa upaya yang telah dan sedang kita lakukan, yaitu yang pertama, kita sedang melakukan penataan sistem pendidikan keguruan, termasuk pendidikan profesi guru dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua, kami bersama-sama Pak Menteri Dalam Negeri, Pan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agama, dan Keuangan sedang melakukan revisi Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sering menjadi hambatan dalam pengelolaan pendidikan. Seperti apa yang disampaikan Pak Sulis tadi, Pak Ketua Umum BPPGRI, mohon Pak Presiden menugaskan kepada para menteri untuk bisa segera menyiapkan kekurangan guru-guru sekolah dasar. Itu maknanya sebenarnya kalau kita pakai Undang-Undang nomor 32 itu kewajibannya kabupaten kota. Tidak perlu keras-keras, sebenarnya kewajiban kabupaten kota. Tetapi kami akan tetap mengambil peran karena kami sedang melakukan revisi Undang-Undang 32 itu, sehingga nantinya urusan pendidikan tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten kota, tetapi menjadi tanggung jawab bersama mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Alhamdulillah, Pak Mendagri sebagai penjurunya sudah memberikan persetujuan. Terima kasih Pak Mendagri. Demikian juga para menteri yang lain. Mudah-mudahan dengan perubahan atau revisi undang-undang tersebut, persoalan-persoalan yang sering kali mengemuka, termasuk distribusi guru, politisasi guru, tunjangan guru, dan seterusnya, bisa kita selesaikan dengan baik. Yang berikutnya lagi yaitu pendirian organisasi profesi guru. Kami memberikan dukungan penuh agar PGRI bisa menjadi organisasi profesi yang kuat dan kredibel, sehingga para guru bisa meningkatkan tanggung jawabnya, menegakkan kode etik dan kinerjanya sejalan dengan peningkatan kesejahteraannya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan kisah yang sangat sederhana untuk kita renungkan bersama. Dikisahkan, ada seorang murid bertanya kepada guru yang biasa mengajar di kelas. Sang guru berusaha menjawab pertanyaannya. Tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Ia sadar mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Penjelasannya kurang memuaskan. Ia mengakui tak mampu memberi pemahaman lebih baik dari itu. Esoknya, sang guru tadi dengan penuh kasih sayang menggandeng tangan sang murid menghadap kepala sekolah yang dipandang lebih senior dan lebih mumpuni. Sang kepala sekolah juga ternyata tak mampu menjawab secara memuaskan. Mereka berdua pun memohon maaf. Pelupuk mata mereka sembab oleh air mata. Sang murid menenangkannya sambil benar-benar berterima kasih atas upaya tulus dari sang guru. Sang murid pun melanjutkan belajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Melalui proses perjalanan panjang, akhirnya pertanyaannya yang dulu pernah disampaikan kepada para guru, satu persatu kian terjawab. Makin lama makin luas dan dalam ilmunya. Setelah lulus, sang murid tadi kembali ke kampung dan berjumpalah dengan para guru yang dulu sempat ditanyainya itu. Mereka masih ingat sang guru tadi itu terhadap pertanyaan yang pernah diajukan bertahun-tahun silam.
Kini gilirannya, sang guru dan kepala sekolah itu minta penjelasan kepada sang murid tentang pertanyaan yang pernah diajukan. Sang murid dengan segala kesantunannya menjelaskan jawabannya. Mereka, para guru dan kepala sekolahnya itu mengangguk-angguk dan tampak puas atas jawaban sang murid. Akhirnya dipeluklah erat-erat sang murid dengan penuh kesayangan. Apa yang bisa kita petik dari cerita sederhana itu? Menjadi guru haruslah menjadi pembelajar sejati. Dia harus fair tentang kemampuan yang dimilikinya. Tidak boleh menjawab seenaknya sendiri tanpa bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kepada siapapun dia mau menerima pelajaran, meskipun dari sang muridnya sendiri. Dan tentu ikatan emosional antara guru dan murid haruslah dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Siapa sang murid tersebut? Jawabannya bisa dibaca pada buku Menyemai Kreator Peradaban karangan Muhammad Nuh. Mohon maaf, agak promosi sedikit. Bapak Presiden, Ibu Negara dan hadirin yang saya hormati, akhirnya kami memohon berkenan kepada Bapak Presiden untuk memberikan sambutan dan arahan kepada kita semua. Atas perkenannya kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Dirgahayu Hari Guru Nasional dan selamat Hari Ulang Tahun ke-68 PGRI. Semoga kita semua dapat meningkatkan kualitas pendidikan kita, serta mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bagian dari amal kebajikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh yang menekankan beberapa poin diantaranya akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang belum tuntas di dunia pendidikan dan juga upaya-upaya yang pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan penyerahan tali kasih kepada pemenang Lomba Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional tahun 2013 dan juga beberapa kementerian terkait seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Keuangan yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 sehingga nantinya urusan pendidikan akan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Jenjang TK, pemenang pertama Ratna Sari Dewi. Baik dan saudara, selanjutnya kita akan menyaksikan pemberian tali kasih dari Bank BNI kepada pemenang Lomba Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional tahun 2013 dan pemenang Lomba Kreativitas Guru tahun 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh serta didampingi oleh Ketua Umum PB PGRI Bapak Sulistyo dan juga Direktur Utama BNI. Memang Syariah ini pemberian tali kasih ini akan diberikan kepada 12 pemenang untuk Lomba Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional tahun 2013 ya. Penerapan metode make a match melalui permainan membaca untuk Ya, meningkatkan dan tentunya juga 7 kemampuan pemenang bahasa Lomba anak Kreativitas Guru DKI tahun Pelangi. 2013 dan satu penghargaan Pemenang nih Sari ya. ketiga, Ya. Dwi penghargaan nanti Asih diberikan untuk SPD khusus TK bagi Pertiwi guru yang Pekalongan, kreatif Kabupaten dalam Lampung menggunakan Timur, TIK untuk Lampung. siswa berkebutuhan khusus dari Efektivitas Kementerian penggunaan Pendidikan dan kegiatan Kebudayaan permainan kelas dan huruf akan dan disampaikan maze oleh lantai Bapak Menteri dalam Pendidikan upaya dan Kebudayaan meningkatkan kemampuan mengenal didampingi huruf Menteri pada Agama, siswa-siswi Ketua TK Umum PB Pertiwi, PGRI, Pekalongan, Direktur Lampung Utama Timur BNI, untuk BRI tahun dan Bumi pelajaran Putra. 2011-2012. Jenjang SD, pemenang pertama Enik Hairul Umah SPD MSI SD Muhammadiyah 1 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat melalui MTB pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah 1 Sidoarjo. Pemenang kedua Citra Kurnia Rikyanti SPD SD Negeri Sukoharjo 1 Kota Malang, Jawa Timur. Peningkatan hasil belajar matematika, sifat-sifat bangun ruang kerucut melalui media playground rumus di kelas 5 SD Negeri Sukoharjo 1 Kota Malang. Pemenang ketiga Dedeh Rohidah SPD SD SDN Mekarsari 09 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penemuan terbimbing dengan penggunaan giris bilangan bermodel untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada operasi hitung bilangan bulat kelas 6 SD Negeri Mekarsari 09. Jenjang SMP, pemenang pertama
Rida Syamsiah SPD MPD SMP Negeri 3 Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Peningkatan prestasi belajar biologi melalui media gambar dipadu dengan permainan kuis taktik boom pada peserta didik kelas 7B SMP Negeri 3 Bondowoso. Pemenang kedua, Neti Lastiningsih SPD MPD SMP Negeri 6 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi perbandingan melalui strategi Juta Barbel di kelas 7D SMP Negeri 6 Sidoarjo. Pemenang ketiga, Wahyudi SPDI SMP Negeri 2 Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Peningkatan karakter kreatif dan prestasi belajar siswa melalui penggunaan media Panser Tormaku dengan model Koning, teknik Coca-Cola R pada materi pemfaktoran persamaan kuadrat kelas 8C SMP Negeri 2 Karangkobar. Jenjang SMA, pemenang pertama Jaka Satri SPD SMKN 1 Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Efektivitas penggunaan model atom hidrokarbon dari kardus sebagai alat peraga kimia alternatif pengganti molimot di SMKN 1 Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Pemenang kedua, Tri Lestari SPD SIMPD SMA Negeri 1 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pemanfaatan media BEMO untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kimia materi struktur atom bagi peserta didik kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 1 Kebumen semester pertama tahun pelajaran 2013-2014. Pemenang ketiga, Dr. Andes AR Subandi Latif MSI SMA Negeri 21 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengembangan game edukasi pendaki gunung untuk mengetahui perubahan suhu udara sebagai media pembelajaran geografi siswa kelas 10 SMA Negeri 21 Makassar. Pemenang Lomba Kreativitas Guru tahun 2013, Anis Masriah SPD TK Negeri Pembina Kota Blitar, Kecamatan Sukorejo, Blitar, Jawa Timur. Hardianto SPD SD Negeri 2 Ngaru-Aru, Tegal Sari, Boyolali, Jawa Tengah. Erman SPD SMP Negeri 2 Pasuruan, Kelurahan Bonsari, Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Arianti SMP Negeri 1 Balikpapan, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur. Dr. Rahayu Ningsi SPD MPD SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, Kelurahan Pajang, Surakarta, Jawa Tengah. Setiana SP MN SMA Negeri 1 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Magelang, Jawa Tengah. Dimyati Hakim SPD SMP LB SMA LB Tunarungu Santirama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Penghargaan khusus dari Intel bagi guru yang kreatif dalam menggunakan TIK untuk siswa berkebutuhan khusus diberikan kepada Ibu Iin Martiningsih MTPD SLB Negeri 1 Seluma, Desa Rimbo Kedui, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Bengkulu. Selanjutnya kami silakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyerahkan tali kasih didampingi oleh Menteri Agama, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Wakil Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dan perwakilan dari Dirut Bank BRI. Pemenang Lomba Forum Ilmiah Guru Tingkat Nasional Jenjang TK, Ratna Sari Dewi SPD AUD.
dari TK Negeri Pembina Pringkuku Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Juara kedua, Sri Rahayu SPD TK Aisyah Pelangi Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Juara ketiga, Dwi Asi SPD TK Pertiwi Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Juara pertama jenjang SD Enik Hairul Uma SPD MSI SD Muhammadiyah 1 Jawa Timur. Juara kedua Citra Kurnia Rikianti SPD SDN Sukoharjo Malang Jawa Timur. Juara 3 Dedeh Rohidah SPD SD SD Negeri Mekarsari 09 Bekasi Jawa Barat. Jenjang SMP juara pertama Rida Samsia SPD MPD Jawa Timur. Juara kedua Neti Lastiningsi SPD MPD Jawa Timur. Juara ketiga Wahyudi SPDI Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Jenjang SMA juara pertama Jaka Satri SPD SMKN Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Juara kedua Tri Lestari SPD SIMPD Jawa Tengah, Dr. Andes AR Subandi Latif MSI Sulawesi Selatan. Pemenang Lomba Kreativitas Guru Anis Masriah SPD Jawa Timur, Hardianto SPD dari Jawa Tengah, Erman SPD Jawa Timur, Arianti SMP Negeri 1 dari Kalimantan Timur, Dr. Rahayu Ningsi SPD MPD Jawa Tengah, Setiana SPMN dari Jawa Tengah, Dimyati Hakim SPD dari DKI Jakarta, dan penghargaan khusus dari Intel kepada Ibu Iin Martiningsi MTPD. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Selamat untuk para guru, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta para pendamping dan para penerima. Kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Dan satu penghargaan khusus Bapak bagi guru Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa hadiah yang telah memang benar ini diberikan merupakan rangkaian acara ya. Sebelum puncak hari ini beberapa acara memang digelar oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di antaranya adalah lomba-lomba yang tadi baru saja diberikan penghargaan ini. Kemudian juga ada pameran-pameran ya dan upacara yang dilakukan hari Senin kemarin. Ya, mudah-mudahan para guru selalu mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena tidak ada guru, tidak ada pendidikan, tidak ada pendidikan. Mustahil ada proses pembangunan. Betul sekali, Sari, luar biasa ini ya. Memang guru ini sangat berpengaruh sekali bagi pembangunan bangsa atau negara Indonesia ini. Jadi ketika kita dulu waktu sekolah, Sari, ketika kita dibimbing atau dididik sama guru-guru ini, banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru sehingga kita bisa menjadi sekarang ini ya. Iya, betul sekali, karena peran guru dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia juga sungguh sangat besar dan sangat oleh paduan suara mahasiswa Universitas Indra. Baik, dan Sari, ini selanjutnya saudara kita akan mengikuti Mars PGRI dan Himne Guru yang akan dinyanyikan oleh paduan suara mahasiswa Universitas Indah-Prasta Unindra PGRI.
Himne PGRI.